Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, lalu sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wala mata." Menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya uang dan sudah tidak punya perhiasan apapun. Faqala, maka kemudian Rasulullah memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di antara umatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bangga membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, dan membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Kemudian datang orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ini pernah mencaci maki saya. Tetapi fulan belum pernah minta maaf kepada saya. Wa qazafa hadza. Datang juga sekelompok orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ini pernah menuduh saya dengan tuduhan yang tidak benar dan tanpa ada bukti. Wa akala malahadza. Lalu datang sekelompok orang yang juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Allah, si fulan pernah merampas hak-hak saya. Wa safaka damahadza. Dan datang kembali orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan pernah melukai saya sehingga keluar darah dari tubuh saya. Wa daraba hadza. Datang kembali sekelompok orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan pernah menyakiti badan saya. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Lalu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat si fulan tadi kepada orang yang datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibagi-bagi semua pahala yang dia banggakan. Fa idza faniyat hasanatuhu qabla ay yuqdama alaih. Maka kemudian habis semua pahalanya, sementara ada yang masih belum mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ukhidha min khotoyahum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil dosa-dosa orang yang datang mengadu tadi. Dan dosa-dosa itu diberikan kepada si fulan itu. Faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka kemudian dicampakkanlah si fulan tadi dan dilempar oleh Allah ke dalam api neraka. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi dapat menjadi bahan renungan buat kita semua. Bahwa ternyata orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibarengi dengan akhlak yang luhur. Tidak dibarengi dengan akhlak yang baik terhadap keluarganya, terhadap tetangga dan masyarakatnya, maka orang inilah yang kelak akan menjadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut karena semua perhiasan, pahala, kebaikan yang pernah dia cari di dunia ini dan dibawa menghadap Allah semua akan habis dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dulu ketika di dunia pernah kita sakiti mereka.
Bayangkan jika si fulan itu adalah kita. Apa yang dapat kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah lantas kita akan minta kepada Allah supaya kita dibangkitkan kembali untuk kembali ke dunia, memperbaiki kehidupan kita? Tentu tidak bisa. Walaupun Allah dalam Al-Quran surat yang ke-35 Fatir ayat 32 menyampaikan hal ini kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yastarikhuna fiha." Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. "Rabbana, Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Na'mal solihan, agar kami dapat melakukan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan amal soleh yang selama ini telah kami lakukan di dunia." Banyak orang yang menganggap sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji umroh, yakin pasti ke surga. Sehingga perilakunya terhadap keluarganya tidak diperhatikan. Istrinya disakiti, anaknya disakiti, orang tua disakiti, bahkan tetangga pun tidak nyaman hidup bersama mereka. Dan itu baru disadari pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyesali dan minta oleh Allah dikeluarkan dari neraka dan diberi kesempatan kembali hidup di dunia. Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Bukankah sudah kupanjangkan umurmu? Allah bilang sudah kupanjangkan umurmu di dunia ini. Masa nggak berpikir, kata Allah. Pikirkanlah itu. Dan ini pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu. Untuk belajar, hadir ke majlis-majlis pengajian. Duduk bersama dengan para ulama untuk berdiskusi. Bertanya perkara hal agama yang dapat menjadikan kita orang-orang yang beruntung nanti di surga. Bukan orang-orang yang bangkrut dalam kehidupan ini. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki diri kita. Masih ada waktu buat kita. Tidak ada kata terlambat. Masih ada waktu buat kita untuk kita memperbaiki pemahaman kita, memperbaiki kelakuan perbuatan kita, agar Allah catat kita sebagai orang-orang yang pantas mendapatkan keuntungan di setiap usaha ikhtiar yang pernah dilakukan dalam di muka bumi ini. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya bahwa kita disuruh menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu adalah orang yang sadar bahwa kehidupan dunia ini adalah perjalanan panjang. Dan tujuan kita adalah akhirat. Dalam perjalanan panjang ini, orang yang bijak adalah orang yang menabung. Orang yang menitipkan perbekalannya itu kepada orang lain. Bukan dibawa sendiri. Karena orang yang membawa perbekalan sendiri dalam perjalanan panjang itu akan lelah membawa bekal-bekal itu. Maka kata Sayyidina Ali, yang bijak adalah yang menitipkan. Yang menitipkan bekal-bekal itu kepada orang lain. Yang bekal itu akan dapat kita nikmati nanti setelah sampai di tujuan, bukan dalam perjalanan.